Dia dulunya adalah sosok yang rendah hati, tinggal di keluarga King Hui, dipandang rendah oleh banyak orang, dihina dan dihina oleh banyak orang. Pada saat itu, Lin Yun tidak mundur, dan pemikiran untuk tidak mundur itulah yang membuatnya terus maju ke sini. Namun, seiring berjalannya waktu, saat kekuatannya meningkat, semua ini sepertinya telah dilupakan. Itu hanya muncul sesekali. Awalnya, Lin Yun berpikir bahwa dia telah menyingkirkan perasaan ini dan sepenuhnya menyingkirkan usia muda, tak kenal takut dan bodoh itu. Tapi sekarang, ketika Qin Yichen muncul di depannya, dia menghancurkan harga dirinya satu persatu dengan tangannya sendiri, dan Qin Yichen bahkan mempelajari tinju api hitam, yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membuatnya. Dia bahkan berspekulasi dengan jelas tentang proses bagaimana dia menciptakan tinju api hitam. Menggunakan triknya sendiri untuk mengalahkan dirinya sendiri, keengganan mendalam Lin Yun muncul kembali. Dia hanya ingin membuktikan bahwa dia tidak lebih lemah dari siapapun, dan bahwa dia juga dapat mencapai puncak pembudidaya abadi. Ketika tekanan dari keluarganya memberinya, dia berubah menjadi Qin Yichen dan menjadi sekte pembunuh dewa. Semangat juang dan arogansi yang sudah lama tidak muncul-muncul di hati saya. Karena kamu ingin melihat kemampuanku, maka biarkan kamu melihat cukup. Lin Yun menggertakkan giginya, tetapi tidak terburu-buru untuk menyerang. Mengambil napas dalam-dalam, dalam pikirannya, semua latihan yang telah dilihatnya, semua akumulasi yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun, muncul satu persatu pada saat ini. Lin Yun memaksa dirinya untuk memahami, memaksa dirinya untuk mengumpulkan keuntungan dari latihan ini, memeras semua kesadarannya, dan membiarkan dirinya berpikir, belajar, dan berubah. Setelah 3 napas, Lin Yun tenang dalam tubuh dan pikiran, seperti genangan air yang tergenang, tanpa ombak. Dan Qin Yichen menatapnya dengan ringan, tidak banyak bicara, tidak melakukan apa-apa, hanya menonton dengan tenang. Tiba-tiba, Yun Kai melihat matahari, dan cahaya terang menyinari tubuh Lin Yun. Dengan visi seperti itu, Qin Yichen mengangkat alisnya. Sebuah pencerahan, kalian benar-benar beruntung. Qin Yichen juga menerima sisa pikirannya dan diam-diam menunggu Lin Yun menerobos. Ada nilai dalam mengalahkan Lin Yun, tetapi tidak terlalu bagus. Tetapi jika itu adalah Lin Yun setelah pencerahan, jika dia dapat menghancurkan utusan 3 sabuk dari tingkat yang sama, dan kemudian mengalahkannya, maka nilainya tidak akan terukur. Mengalahkan seorang jenius biasa adalah konsep yang sama sekali berbeda dari mengalahkan seorang jenius yang luar biasa. Ketiga utusan itu juga terkejut. Lin Yun telah menemukan peluang terobosan. Aku benar-benar iri padanya. Semuanya adalah pencerahan. Jangan bicara omong kosong. Cepatlah dan temukan cara untuk membujuk Tuan Si untuk menghentikan serangan itu. Begitu kesempatan untuk pencerahan seperti itu hilang, saya tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk bertemu lagi. Tapi, apakah berguna bagi kita untuk berbicara sekarang? Mereka bertiga dalam keadaan trans. Ksatria kuasi dari sekte pembunuh dewa datang ke rumah King Hui untuk berdiri, dan tampaknya agak tidak masuk akal bagi mereka untuk menghentikan mereka sekarang. Terlebih lagi, dalam pandangan mereka, membiarkan lawan meningkatkan kekuatan mereka saat bertarung satu sama lain hanyalah sebuah fantasi, sebuah skenario yang mustahil. Seorang lawan yang tidak ada yang ingin menekan dirinya sendiri tiba-tiba bangkit dan pada gilirannya menekan dirinya sendiri. Tetapi ketika mereka melihat Qin Yichen, mereka semua tercengang. Sial, aku membacanya kan? Pria besar itu tidak melakukan apa-apa. Hanya menonton. Hei, seberapa percaya diri kamu untuk membiarkan lawanmu berkembang? Mengingat tentang gerakan Wanabe sebelumnya, mereka bertiga mengambil napas dalam-dalam, dan spekulasi berani muncul di hati mereka. Mungkinkah Dadaran yakin bahwa dia akan mengalahkan Lin Yun setelah pencerahan? Spekulasi ini benar-benar terlalu berani, tetapi masuk akal jika Anda memikirkannya dengan cermat. Bagaimanapun, satu orang memilih mereka bertiga sebelumnya, dan mereka tidak jatuh ke dalam kerugian. Dilihat dari pergerakan tindakan Qin Yichen barusan, mereka tidak mengerahkan semua kekuatan mereka, juga tidak ingin. Di bawah premis kekuatan Du Yingzhang, mereka masih bisa menekan mereka. Artinya, kekuatan yang ditunjukkan oleh Yi, yang mereka lihat sekarang bukanlah batas atasnya. Selain itu, ada tempat lain yang tidak bisa mereka lepaskan, latihan. Dari pertarungan hingga saat ini, Si tidak menggunakan latihan apapun. Ketika Si mengalahkan Chang Lei, itu dianggap sedikit terkenal. Bagaimanapun, itu adalah pertempuran yang disetujui oleh Tuan Kecil dan diangkat sebagai ksatria. Mereka semua tahu bahwa Si dapat melakukan latihan, tetapi sekarang, dia tidak melakukannya. Ini terlalu menakutkan. Jika dia menggunakan teknik kultivasi, ditambah dengan kemampuan jarak dekat yang mengerikan ini, desis. Mereka bertiga menghirup udara dingin, dan mereka semua menyerah untuk melawan Yi. Bagaimanapun, itu hanya mencari jiwa. Dan saat ini, Yi tidak melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ingatan yang diperoleh dari pencarian jiwa. Bahkan jika ada, itu akan menjadi tanggung jawab seluruh keluarga King Hui, bukan hanya beberapa dari mereka.
Memikirkan hal ini, beberapa orang mengedipkan mata ke kanan, dan memutuskan untuk tidak memprovokasi monster yang ditentukan di depan mereka. Qin Yichen memandang Lin Yun yang memiliki pencerahan di langit, dan sedikit mengernyit. Meskipun hanya sesaat, Qin Yichen merasa bahwa kecemerlangan yang mewakili Minggu sedikit berfluktuasi. Berada di pencerahan berarti ada sedikit perubahan dalam keadaan pikiran pencerahan. Ini adalah bahaya yang mematikan. Setiap kecelakaan, terutama keadaan pikiran yang tidak seimbang, kemungkinan besar akan membatalkan pencerahan ini sepenuhnya. Qin Yichen berpikir sebentar dan memutuskan untuk mengambil risiko. Lin Yun, kamu berhutang budi padaku kali ini. Mengambil langkah maju, Qin Yichen berkata dengan keras. Sepertinya kamu bukan hanya semut, tetapi juga sampah. Bahkan kesempatan seperti pencerahan pun bisa kamu lewatkan. Sungguh sia-sia di antara pemborosan. Kalaupun ada belas kasihan dari langit, kamu tidak akan mendapat manfaat sedikit pun, dan kamu hanya bisa berbaring di kaki orang lain. Seperti seekor anjing. Apakah kamu memiliki kekuatan sekarang? Apakah kamu memiliki kekuatan? Semua yang kamu miliki diberikan oleh sekte pembunuh dewa atau keluarga Qinghui. Kamu hanyalah sampah yang telah didekorasi dan dikemas dengan putus asa oleh keluarga Qinghui. Dengan pilihan apapun di rumah, Anda tidak mendapatkan apa yang Anda miliki saat ini. Qin Yichen mengucapkan kata-kata ini, dan 3 orang di sebelahnya buru-buru melangkah maju. Salah satu dari mereka bahkan memohon pada Qin Yichen. Tolong juga tunjukkan belas kasihan. Selama Lin Yun menyelesaikan pencerahan, saya bersedia menerima pencarian jiwa, dan tanpa syarat melakukan satu hal untuk Tuhan. Yang mulia juga harus menyadari situasi keluarga Qinghui kami. Jika Anda dapat memiliki satu tangan kanan lagi, semua orang akan bahagia. Bahkan kepala keluarga akan berterima kasih kepada Yang Mulia dan memberikan Yang Mulia hadiah yang pantas. Qin Yichen hanya mendengus dingin. Kebodohan. Apakah Anda tidak melihat bahwa Anda sedang melatih Lin Yun? Jika dia tidak menekannya saat ini, kesempatan untuk pencerahan ini akan benar-benar hilang. Setelah mendengus dingin, Qin Yichen tiba-tiba melepaskan pikirannya, dan tekanan besar itu seperti bukit yang tak terhitung jumlahnya menekan hati semua orang. Di mana orang-orang ini melihat cara seperti itu? 3 orang yang tidak curiga segera berlutut di tanah, tidak bisa bernapas, seolah-olah tubuh mereka bukan milik mereka.